Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Risdayanti dengan NIM 33020210125. Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 UIN Salatiga kelas 3A. Di sini saya akan menjawab soal UAS mengenai ekonomi Islam. Yang pertama soalnya, jelaskan perbedaan konsep dan sistem bank syariah dengan bank konvensional. Dalam bank konvensional, bank menghimpun dana dari masyarakat pemilik dana, lalu menyalurkan kepada masyarakat pengguna dana. Dalam proses penghimpunannya, bank menetapkan imbalan kepada masyarakat pemilik dana berupa bunga tabungan, deposito, dan giro. Sedangkan bank menetapkan beban kepada masyarakat pengguna dana berupa bunga kredit, baik untuk konsumtif, modal kerja, atau investasi. Bunga yang terdapat dalam bank konvensional memiliki beragam ciri-ciri. Yang pertama, penentuan besarnya hasil di awal. Yang kedua, bunga dihitung dari dana yang dipinjamkan. Yang ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungannya berlipat. Yang keempat, jumlahnya telah diketahui sebelumnya. Yang kelima, eksistensi dan metode perhitungannya diragukan. Yang keenam, menyalahi Quran Surah Al-Luqman ayat 34. Sedangkan dalam bank syariah, bank menghimpun dana dari masyarakat pemilik dana, lalu menyalurkan kepada masyarakat pengguna dana. Dalam penghimpunannya, bank syariah menetapkan imbalan berupa bagi hasil dan bonus, sedangkan dalam penetapan beban atau pembebanannya pada masyarakat pengguna dana dikenai bagi hasil dan margin. Konsep penghimpunan dana itu berupa al-wadiah atau giro dan al-mudharabah atau tabungan dan deposito. Sedangkan dalam konsep penyaluran dana sendiri, bank memiliki 3 instrumen. Yang pertama bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Yang kedua jual beli, murabah, salam istisna jarah, dan jasa, qard, hawalah, kafalah, wakalah, dan tahan. Dalam instrumen bagi hasil, bank memiliki beragam ciri-ciri. Yang pertama, penentuan besarnya hasil sesudah usaha ada hasilnya. Yang kedua, bagi hasil disepakati berdasarkan proporsi pembagian atau nisbah. Yang ketiga, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat, jumlahnya tidak diketahui sebelumnya. Yang kelima, tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil. Yang keenam, melaksanakan Quran Surah Al-Luqman ayat 34. Soal yang kedua, salah satu faktor yang mempengaruhi nilai rupiah adalah inflasi. Jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi dan solusi ekonomi Islam mengatasi hal tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi memiliki beberapa sebab. Yang pertama, temporer, diakibatkan gangguan sementara. Yang kedua, permanen atau disebabkan meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa. Yang ketiga, cara mengukur melalui harga minimum, angka deflator, indeks harga umum, harga pengharapan, dan indeks dalam dan luar negeri. Yang keempat, naik turunnya inflasi disebabkan pula oleh beberapa hal. Yang pertama, inflasi inti atau inflasi yang komponen harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Yang kedua, inflasi permanen, inflasi yang disebabkan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, inflasi bergejolak, yaitu inflasi yang disebabkan kelancaran produksi dan distribusi. Nah, solusi ekonomi Islam apakah akan dapat mengatasi hal tersebut? Kebijakan nilai tukar menurut Islam dapat dikatakan menganut sistem managed floating, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri. Karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan. Jadi dapat dikatakan suatu nilai tukar yang stabil adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan mengenai time value of money dan economic value of time.
Konsep manakah yang dikenal dalam ekonomi Islam? Berikan argumentasi Anda. Time value of money atau nilai waktu uang merupakan salah satu konsep pokok keuangan bahwa sejumlah uang bernilai saat ini daripada jumlah uang yang sama pada masa yang akan datang karena potensi pendapatannya. Nilai waktu uang juga disebut sebagai nilai diskonto kini. Teori ini adalah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu finance. Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus PT sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R. Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam rumus finance sebagai teori bunga majemuk menjadi VV sama dengan PV dalam kurung 1 plus R. Jadi future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke T. Present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke 0. Sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Nah, sedangkan economic value of time merupakan sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang sebagai nilai waktu. Economic value of time memiliki makna memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu. Jadi teori ini berkembang pada abad ke-7 Masehi, pada masa saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar yang sah. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan sehingga hubungan debitur atau kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi secara langsung, namun jelas merupakan transaksi permintaan uang. Berikan konsep manakah yang dikenal dalam ekonomi Islam? Ekonomi Islam mengenal economic value of time karena dalam pandangan Islam sendiri mengenai waktu bagi semua orang adalah sama. Kuantitasnya yaitu 24 jam. Nilai waktu antara satu orang dengan orang lain akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu itu sendiri. Bukan time value of money, karena time value of money jelas hal ini keliru besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Soal yang keempat, sebut dan jelaskan 3 kaidah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Ada beberapa sumber penjelasan mengenai kaidah Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang selanjutnya, menghindari masyakoh, kesulitan, dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikobarkan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, adanya kaidah al-ghurmi bil khunni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwasanya yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, atau yang ingin untung harus siap menanggung rugi. Yang keenam, kaidah ma'la yatimu wala wajibu illa bihi fahuwa wajib, diartikan sebagai kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya dapat dibangun, maka menakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Soal yang kelima, pandemi COVID-19 berimbas pada melamanya berbagai sektor termasuk ekonomi. Inflasi yang tinggi, meningkatnya jumlah pengangguran, tidak meratanya distribusi pendapatan,
dan segudang permasalahan yang lain. Mendesak untuk segera dicarikan solusi sebagai aktivis akademik yang berbackground hukum ekonomi syariah. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam mengatasi permasalahan tersebut? Dalam lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah misalnya, terdapat berbagai macam instrumen yang ada di dalamnya, seperti bagi hasil yang mencakup mudharabah dan musyarakah, jual beli seperti ijarah, jasa seperti kafalah, hiwalah, rahan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan salah satu instrumen di dalam bank syariah, yaitu mudharabah, yang dimana akad antara dua orang atau lebih yang salah satunya sebagai pemodal lalu memberikan modal kepada pihak lain atau nasabah guna digunakan sebagai usaha, lalu hasil yang diperoleh dibagi dua. Para masyarakat mendirikan berbagai macam UMKM untuk mengentaskan kemiskinan, lalu untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Keuntungan yang diperoleh dalam UMKM dibagi berdasarkan proporsi pembagian atau nisbah yang dalam praktiknya jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan profit yang diperoleh oleh nasabah atau sering disebut sebagai bagi hasil. Ketika UMKM lancar dan maju akan berkesempatan membuka cabang atau perusahaan yang lebih besar, maka di sini akan berdampak pada peningkatan pajak sehingga perekonomian negara akan semakin meningkat pula. Sekian jawaban dari UAS Ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.